Baik, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, layanan pendidikan anak berbakat. Pertama, pengertian anak berbakat dalam bukunya Stati 2007 dengan skor 130/140 yang menunjukkan secara konsisten penampilan luar biasa hebat dalam suatu bidang yang berfaedah. Sedangkan pengertian anak berbakat menurut Utami Munandar dalam buku yang terbitkan tahun 1995, anak berbakat adalah mereka yang didefinisikan oleh orang-orang profesional mampu mencapai prestasi yang tinggi karena memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemudian pengertian anak berbakat menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1985, anak berbakat adalah warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Jenis-jenis kemampuan dan kecerdasan luar biasa meliputi kemampuan intelektual umum dan akademik khusus, berpikir kreatif, produktif, psikososial atau kepemimpinan, seni atau kinestetik, dan psikomotor. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan anak berbakat di sekolah dasar. A. Pengidentifikasian anak berbakat, yaitu diantaranya kelancaran atau kemampuan menjawab pertanyaan, kelenturan atau kemampuan memberikan berbagai macam jawaban atau beralih dari satu macam respon ke respon lain, dan kemurnian atau kemampuan memberikan respon yang unik dan layak. B. Layanan anak berbakat. Berdasarkan kebutuhan anak, ada dua macam layanan dalam memberikan layanan kepada anak berbakat, meliputi adaptasi lingkungan atau kelas pengayaan, guru konsultan, ruang sumber belajar, studi mandiri, dan kelas khusus, dan adaptasi program akselerasi pengayaan, pencanggihan materi pelajaran, pembaharuan dan modifikasi kurikulum. C. Strategi pembelajaran dan model layanan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran anak berbakat harus diwarnai dengan kecepatan dan tingkat kompleksitas yang lebih sesuai dengan kemampuannya yang lebih tinggi daripada anak normal. 2. Pembelajaran terhadap pengembangan emosi. 3. Pembelajaran berorientasi pada modifikasi proses, isi, dan produk. Kemudian layanan pendidikan anak berbakat. Ada model-modelnya. Model layanan. 1. Model layanan kognitif afektif. Maksud saya model layanan kognitif dan efektif. Model ini bertujuan untuk mengembangkan bakat seseorang dengan cara pemberian stimulus langsung pada belahan otak kanan. 2. Model layanan perkembangan moral. Sasaran model ini adalah untuk membentuk individu yang bertanggung jawab secara moral. Model ini dapat dilakukan dengan mengadakan diskusi dengan teman sebaya mengenai dilema atau klarifikasi nilai, membaca hasil penelitian tentang moral, bermain peran, simulasi, drama kreatif, dan permainan. Penelitian kelompok atau kelas mengenai ketentuan hukum dan diskusi dengan lingkungan masyarakat. 3. Model perkembangan nilai. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lagi batuk-batuk mulu nih, maaf ya kalau mengganggu. Strategi perkembangan
Strategi pengembangan nilai erat kaitannya dengan perkembangan moral. Peranan dalam kehidupan sehari-hari perlu diperhatikan, seperti rasa senang, rasa sedih, rasa bangga, rasa takut, rasa malu, dan seterusnya. Dan terakhir, layanan berbagai bidang khusus. Bidang-bidang khusus dalam pelayanan anak berbakat meliputi pelatihan kepemimpinan, seni rupa, dan seni pertunjukan. Baik, next berikutnya Bu Irni. Yang D ada layanan perkembangan kreativitas. Ada 3 hal. Pertama, tingkat kreativitas pertama ditandai dengan fleksibilitas, originalitas, serta keterbukaan terhadap masalah yang disertai keberanian mengambil risiko. 2. Tingkat kreativitas kedua ditandai oleh pemetaan masalah dengan mencari pemecahan masalah secara teratur. 3. Tingkat kreativitas ketiga ini dengan mengadakan perumusan masalah berdasarkan asumsi tertentu. E. Stimulus imajinasi dan proses inkubasi. 1. Stimulasi imajinasi adalah proses mental manusiawi yang menjadikan semua kekuatan motif berprestasi untuk menstimulasi dan memberikan energi pada tindakan kreatif. 2. Proses inkubasi adalah tahap berpikir kreatif dan pengatasan masalah. F. Desain pembelajaran. Rencana pembelajaran yang berbeda dengan rencana pembelajaran pada umumnya. Perbedaan meliputi tentang pengemasan materi, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Lalu berikutnya ada layanan penyandang kelainan fisik. Kita lihat dari pengertiannya terlebih dahulu. Jenis kelainan fisik dapat dikelompokkan pada anak yang mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, tunadaksa, dan tunaganda. B. Layanan bimbingan terhadap penyandang kelainan fisik. Layanan terhadap anak tunanetra, salah satu model layanan yang dapat dilakukan adalah menempatkan anak tunanetra di sekolah biasa dalam bentuk pendidikan terpadu dengan memperhatikan penempatan atau tempat duduk, alat peraga, dan pencahayaannya. Berarti diatur-atur dulu nih Bapak Ibu ya. Tempat duduknya di mana yang cocok, alat peraganya mana yang masuk dan cocok dengannya, maupun pencahayaannya harus diatur terlebih dahulu. Next, berikutnya. Layanan bimbingan terhadap penyandang kelainan fisik. Layanan terhadap anak tunarungu disesuaikan dengan karakteristik atau tingkat ketunarunguannya. Untuk tingkat ringan masih dapat dilayani dengan baik, namun untuk tingkat yang lebih tinggi memerlukan tenaga pembimbing khusus. B. Layanan bimbingan terhadap penyandang kelainan fisik. Ada layanan berikutnya, layanan terhadap tunadaksa disesuaikan dengan kebutuhan anak dari segi akademis, sosial atau emosional, dan fisik atau kesehatannya. Oke, itu dari saya cukup dan terima kasih. Untuk yang berikutnya, layanan terhadap anak dengan gangguan psikologis. Dalam hal ini akan kami jelaskan pengertian, klasifikasi, dan karakteristik anak tunalaras. Menurut PP nomor 72 tahun 1991, bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Menurut Undang-Undang tentang PLB di Amerika, tunalaras disebut dengan gangguan emosi dengan ciri-ciri perilakunya cenderung melanggar norma budaya, aturan keluarga, dan sekolah. 2. Sering mengganggu, bersikap membangkang atau menentang,
dan tidak dapat bekerja sama. Jenis perilaku menyimpang di sekolah biasa. Keluarbiasaan anak terbagi menjadi dua. Anak luar biasa yang terlihat secara fisik dan anak luar biasa yang sulit terdeteksi. Untuk anak yang jenis kedua, dapat dikenali dengan ciri-ciri antara lain ia jahil, iri hati, suka mencela, rewel, agresif, suka protes, dan malas belajar. Gejala-gejala perilaku menyimpang. Perilaku ini adalah perbuatan yang dilakukan seorang terhadap orang lain dengan maksud mengganggu atau membuat orang lain menjadi tidak nyaman secara fisik maupun mental. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh anak yang suka jahil. Selanjutnya, anak yang suka iri hati. Diwujudkannya dengan perilaku mengganggu teman. Dia suka merebut mainan, saling bantah, dan lain sebagainya. Kemudian anak yang suka menyela pembicaraan orang lain atau orang tua. Sudah diingatkan tapi tetap ngotot untuk tetap ikut serta dalam pembicaraan. Berikutnya anak yang agresif. Ia suka menyerang orang lain walaupun belum dia kenal karena hal sepele. Seperti merebut mainan, makanan, atau karena dia diolok-olok temannya dan sebagainya. Berikut ini merupakan penyebab perilaku menyimpang. Pertama, dia tidak mendapatkan perhatian. Kemudian dia disepelekan, dianggap tidak ada. Kehadirannya dianggap tidak ada oleh orang sekitarnya. Tidak mendapat peran apapun. Dan dia hanya sebagai pelengkap penderita. Kemudian dia juga takut kehilangan peran dalam lingkungannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perlunya ada saling dukung antar guru, di mana hal ini ditujukan untuk membina budaya saling dukung antar staf sekolah yang meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, adanya pemahaman dari sekolah secara keseluruhan bahwa kebersamaan itu sangat perlu dilakukan dalam mengatasi masalah. Yang kedua, adanya pemahaman bahwa masalah-masalah perilaku yang besar membutuhkan pendekatan kelompok. Yang ketiga, adanya kesediaan wali kelas, di mana wali kelas dapat menerima dukungan dan pemahaman bahwa dukungan ini bersifat normatif. Kemudian penyelenggaraan rapat oleh wali kelas dengan sesama kolega, pengakuan bahwa penyimpangan perilaku ini adalah tanggung jawab bersama. Kemudian diperlukan pembentukan forum sekolah dan ketersediaan dukungan sesama rekan di dalam observasi kelas dengan saling bertukar kelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan anak meliputi: apakah penyimpangan ini sebagai akibat? Bagaimana perilaku destruktifnya? Bagaimana perilaku mengajar? Dan bagaimana cara mengatasi anak yang berperilaku menyimpang? Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kelainan sikap dan perilaku anak lebih banyak disebabkan perhatian dan kasih sayang. Oleh karena itu, dengan rasa penuh kasih dan pengetahuan yang memadai dan yang cukup tentang kelainan tingkah laku siswa, hendaklah sebagai guru kita mampu mengatasi persoalan-persoalan anak di sekolah. Untuk pembahasan selanjutnya adalah layanan kegiatan ekstrakurikuler. Pengertian dari layanan kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan pengayaan dan perbaikan yang berhubungan dengan program kurikuler. Kegiatan ini diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum. Layanan ini bertujuan mampu mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh di sekolah dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini membutuhkan tenaga ahli. Kemudian adanya sarana dan prasarana yang diperlukan.